Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi pembelajaran pengembangan teknologi yang masih tentang media transmisi jaringan komputer. Ya, jika pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang salah satu media transmisi yaitu kabel koaksial. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan pembahasan mengenai media transmisi jaringan yaitu kabel twisted pair. Ya, materi yang akan kita bahas ada kabel twisted pair, ada beberapa. Yang pertama dari mulai pengertiannya, kemudian ada susunan bakunya, nanti kita pelajari apa itu susunan baku pada kabel twisted pair. Kemudian ada macam-macam kabel twisted pair, ya ini yang sering digunakan meskipun jenisnya masih banyak ya, bacanya masih banyak. Kemudian ada jenis konektornya, dan yang terakhir adalah strategi pengabelannya. Oke, yang pertama tentang pengertian dari kabel twisted pair. Nah, kabel twisted pair adalah sebuah bentuk kabel di mana kedua konduktornya digabungkan dengan cara dipilin atau dipelintir dengan terlebih dahulu melapisi isolator pada bagian luar setiap konduktornya. Ya, jadi kenapa disebut twisted pair? Karena karakteristik dari kabel ini adalah menggabungkan dua pasang kabel ya, dengan cara dipilin atau dipelintir. Ya, jadi totalnya ada 4 pasang ya. Nanti kita jelaskan lebih lengkapnya. Kemudian kabel twisted pair biasanya digunakan pada jaringan dengan topologi star. Gitu. Nah, kemudian, ini susunan baku dari kabel twisted pair. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 pasang ya. 4 pasang warna kabel atau 4 pasang kabel yang dibedakan dengan berbagai jenis warnanya. Nah, ada susunan bakunya yang sudah distandarkan secara internasional ya. Kita ulangi di sini. Nah, di sini ada 4 pasang kabel. Yang pertama, pasangan kabelnya hijau dengan putih hijau, kemudian ada coklat dengan putih coklat, ada oranye dengan putih oranye, dan ada biru dengan putih biru. Nah, kalau susunan bakunya, yang pertama adalah putih oranye, yang kedua adalah oranye, yang ketiganya putih hijau, dan yang keempat baru biru, dan kelima putih biru, keenam hijau, ketujuh putih coklat, dan yang terakhir coklat. Nah, di sini ada sedikit yang unik antara putih hijau, biru, dan putih biru serta hijau. Jadi ini disilang ya. Yang pertama, nah bagian ketiganya itu putih hijau dulu. Nah, setelahnya bukan hijau tapi biru. Nah, kebalikannya setelah putih biru tidak biru lagi tapi hijau. Jadi susunannya adalah putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Ini adalah susunan baku dari kabel twisted pair. Kenapa harus disusun seperti ini? Karena nanti ketika kita pasang konektornya ini harus tersusun seperti ini. Gitu ya, harus ada susunannya. Meskipun nanti ada pembahasan, ada yang susunnya seperti ini, ada yang berbeda, tapi susunan bakunya yang awalnya seperti ini. Kemudian macam-macam kabel twisted pair. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa kabel twisted pair ini banyak macamnya ya, tapi tetap terdiri dari 4 kelompok ya, yang paling umum digunakan. Nah, di sini ada 4, ada 3, maaf. Yang pertama ini bukan STP ya, maksudnya UTP ya, atau UTP, unshielded twisted pair. Nah, yang kedua ada failed twisted pair, dan yang terakhir adalah shielded twisted pair. Jadi kalau kita singkat ya, ada yang kalau bahasa kitanya mungkin kabel UTP, ada yang FTP, ada yang STP. Gitu. Nah, perbedaannya di mana? Nah, di bawah dijelaskan bahwa kabel yang unshielded twisted pair adalah sebuah jenis kabel yang tidak dilengkapi dengan shield atau pembungkus ya. Di sini shield internal. Nah, kita bandingkan dengan jenis kabel yang lain. Contoh yang FTP adalah sebuah jenis kabel yang dilengkapi dengan pelindung berbahan aluminium foil yang berada pada bagian bawah lapisan luar kabel. Nah, ini ada bagian pelapis dari aluminium foil. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk melindungi biasanya dari gangguan dari luar ya, contoh dari sinar matahari, dari panas, dari hujan, dan sebagainya. Makanya biasanya ini digunakan untuk
keperluan di luar ruangan. Nah, untuk yang unshielded ini biasanya digunakan untuk keperluan di dalam ruangan. Nah, ada lagi yang shielded twisted pair. Adalah sebuah jenis kabel yang memiliki perlindungan dari aluminium foil untuk melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik luar. Jadi, kalau yang FTV ini bungkusnya dari luar saja satu. Nah, kalau ini tiap pasang kabel dibungkus gitu ya. Jadi lebih banyak mungkin pelindungnya dibandingkan yang FTP. Ya, semakin banyak pelindung mungkin bisa dibilang lebih aman dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain. Gitu. Jadi kalau di umumnya digunakan ada 3 jenis, ada 3 macam. Yang pertama ada yang UTP, ada yang FTP, ada yang STP, ya. Ada yang unshielded, ada yang foiled, ada yang shielded gitu. Jenis konektor kabel twisted pair. Nah, jenis konektor yang digunakan untuk kabel ini adalah konektor seri register jack, ya, atau sering disingkat dengan RJ. Pada jaringan komputer khususnya LAN biasanya menggunakan jenis konektor RJ45, ya, yang terdiri dari 8 pin. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi, kenapa tadi ada susunan bakunya? Karena ketika kita masukkan ke dalam konektor, ini harus disusun rapih dulu gitu ya. Jadi nggak langsung dimasukin, tapi disusun dulu biar nanti ketika dimasukkan ke dalam RJ45-nya sudah sesuai gitu. Nah, strategi pengabelan. Dalam kabel twisted pair ini ada 2 strategi dalam kita menyusun warna-warna yang tadi ya, susunan kabelnya. Pertama ada yang namanya strike through, ada yang crossover. Nah, 2 strategi ini memiliki 2 fungsi yang berbeda. Kalau yang strike through digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Misalnya kita ingin menghubungkan perangkat NIC atau perangkat komputer ya. Karena NIC ini adalah sebuah perangkat yang ditanam pada sebuah komputer atau yang dipasang pada sebuah komputer, laptop, dan sebagainya untuk menghubungkan perangkat tersebut dengan jaringan komputer. Dengan hub, jadi maksudnya kalau kita punya laptop, komputer ingin dihubungkan dengan hub, nah kabelnya harus disusun dengan strategi strike through. Gitu. Nah, strateginya seperti apa? Nah, lihat di bawahnya. Ujung satu kabelnya tersusun sama kayak tadi yang standar bakunya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan ujung duanya juga sebetulnya masih sama ya kalau yang strike through. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat gitu. Nah, berbeda dengan yang crossover. Nah, kalau yang crossover atau sering disingkat dengan kabel cross digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama. Misal komputer dengan komputer, hub dengan hub, ya, yang ingin dihubungkan dengan kabel. Nah, kabelnya harus disusun dengan strategi crossover atau cross. Nah, cara penyusunannya gimana? Cara penyusunannya adalah yang ujung satunya hampir sama dengan yang strike, sama dengan susunan bakunya ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Tapi untuk ujung duanya berbeda. Ujung yang keduanya atau ujung satu laginya putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah gitu. Jadi susunannya ada 2 ya, ada yang strike, ada yang cross. Strike digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Cross digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama. Kalau yang strike, 2 ujungnya sama susunannya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Tapi kalau yang cross, ujung satu dengan ujung yang keduanya berbeda. Ujung satu mengikuti susunan yang strike, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Tapi susunan satu lagi atau ujung yang satu lagi berubah menjadi putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah, ini materi untuk pertemuan hari ini. Ya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.